Pertanyaannya, daerah yang ditunjuk ini urinary pool kan? Jadi tutup urinary ya. Kalau apa itu ciri khas dari kenapa jawabannya tutup urinary pool? Karena dia tidak ini muara dari buangan space menuju ke TC1 ya, TC1. Nah, ini sendiri nanti yang bulat semua ini apa namanya? Renal corpuscle ya. Renal corpuscle itu terdiri dari ini dia, glomerulus, masih ingat ya, glomerulus, kemudian kapsula Bowman, ini kapsula Bowman pas parietalis dan tempus visceralis, terus Bowman space. Jadi seluruh bentukan ini namanya renal corpuscle. Maka yang bisa ditemukan seperti ini adalah vascular. Urinary pool, yaitu muara dari Bowman space menuju ke TC1. Yang ini itu vascular pool, ya. Oke. Kemudian kalau saya tanya ini sediaan apa? Ya, bisa gitu loh. Nah, kalau saya tanya, ini lumennya ujung petunjuk saya berapa lumennya tentang siapa? TC1 atau TC2? Kita lihat sitoplas epitelnya jenis epitel stratus pubis, sitoplasmanya kemerahan ya. Ini juga tadi epitel stratus pubis, epitelnya kemerahan, ada ini, ada vasomotor di sini sedikit ya. Nah, sementara yang ini itu lebih pucat ya. Terus intinya lebih banyak. Yang ini lebih merah sitoplasmanya, kemudian intinya itu lebih jarang. Tapi ini TC1, yang ini TC2 ya. Berarti ini TC1 juga ya. Ini TC1 juga ya. Oke. Jadi seluruh bentukan bulat tadi namanya adalah renal corpuscle atau apa namanya? Badan dari Malpighi, sediaan ginjal. Pokoknya ini pada bagian apa? Sediaan apa? Korteks. Bagian korteks, sediaan ginjal. Ya, itu ada dua bagian. Korteks dan medula atau meduliferamis. Ya, yang korteks itu mengandung renal corpuscle, ya. Yang medula tidak pernah ada renal corpuscle. Ya, oke. Berikutnya, yang nampak pada seluruh lapang pandang. Jadi abaikan petunjuknya ya. Berarti yang Anda harus lihat apa semua ini. Ini ya. Apa ini? Sediaan apa ini? Labia minora. Ya, tahu. Ciri-cirinya apa? Nah ini ada kelenjar lemak, ya. Ada lemak spasial blank yang tidak berhubungan dengan pembuluh rambut, ya. Kemudian pada epitelnya di lamina basalisnya ini itu banyak sel-sel mengandung pigmen, ya. Itu ciri khas daripada labia minor, ya. Basalisnya ada. Kenapa? Di basalis ada. Ini di stratum basalisnya, bukan membrana basalisnya, tapi stratum basalisnya, ya. Itu ada sel-sel yang banyak mengandung pigmen, ya. Banyak pigmen lain di situ, ya. Oke. Berikutnya berlapis pipi tanpa tanduk, ya. Dengan di stratum basalisnya banyak sel-sel mengandung pigmen. Ya. Yang pasal ini tadi ya. Ditemukan kelenjar sebasea yang tidak ada pembuluh rambut, ya. Berikutnya, nah ini ujung petunjuk berada pada lumen siapa? Jawab. Ureter. Kenapa ureter? Nah, karena mukosa itu epitel dan lamina propria ini ya dilapisi oleh epitel transisional atau epitel peralihan. Kok tahu? Nah, Anda lihat sini, ini adalah jenis epitel yang mirip ada belakang pipi, tetapi di sini ada yang tidak lurus, tapi di sini ini sejajar dengan permukaannya, ya. Ada dua sel payung di sini, ya. Oke. Nah, ini tampilan daripada mukosa yang longitudinal sehingga nampak seperti bunga atau seperti bintang, ya.
akarnya. Ya, dindingnya tidak seperti bukan seperti sebagus ini kan sendirian ya, langsung terikat siap. Kalau uretra itu dia mungkin ada di penis atau di berbentuk pernikahan, ada jaringan erektil. Nah, sini nggak ada jaringan erektilnya, ya. Itu dia ini ya, adalah ureter, bukan uretra ya, ureter. Apa bedanya ureter sama uretra? Ke dalam. Ureter dari versi dari apa? Ginjal ke vesika urinaria. Kalau uretra dari vesika urinaria keluar ya. Berikutnya, nah ini sel apakah yang ditunjuk? Selnya ini punya inti yang lonjong, ya arah sumbu panjangnya tegak lurus ini dengan bahasa penggunaannya yang mengarah ke rumahnya, ya punya inti yang jelas. Sel apa ini? Sel Cowley atau sel sustentakuler sel Cowley. Siapa yang betul? Oh, betul semua. Ya. Terus apa bedanya dengan sel-sel yang lain? Kalau ini apa ini? Sel apa ini? Endobonium. Apa bedanya sih? Ini intinya bulat, ini intinya lonjong. Ya. Nah, lonjong dan arah sumbernya ke sini ke tengah. Ya. Oke. Kalau sel ini apa? Ini. Nah, ini nih. Sel apa ini? Spermatid. Karena dia intinya bulat, paling dekat dengan lumen. Ini kan lumennya ya. Nah, nanti dia akan bertransformasi menjadi spermatozoa. Ya. Oke. Di sini ada sel lagi. Kalau saya tanya, sel apa yang saya tunjuk ini? Nah, ini sel lagi. Ya. Sel interselular apa yang dihasilkan sel ini? Testosteron. Jadinya dia di luar daripada tubulus univerus, ya, di jaringan ikat di antara tubulus univerus. Oke, itu pertanyaan belum selesai. Yang B berada di dinding dari bentukan apa ini? Ini adalah apa? Tubulus seminiferus. Ya, tubulus seminiferus itu ada di organ apa? Testis. Lalu siapa yang betul? Jadi ini, ya. Ada pertanyaan di sini. Jadi nanti kalau, nah kalau saya tanya, lapisan yang satu ini apa? Ayo. Lapisan satu ini apa? Jaringan ikat. Yang A-nya. Satu. Ya. Ya, di sini ada sel atau polos namanya spectral masalah. Ya. Oke. Sel apa yang nomor 4? Sudah tahu ya, di sini ada sel apa saja apakah? Nah, terus saya tanya sekarang nih. Sel apa yang ditunjuk ini? Selnya besar, ini saja. Selnya besar, ya, di akar, di tengah daripada ketebalan dari dinding ini. Apa sel apa? Spermatozoid primer, ya, primer. Kalau di sini apa yang mana itu? Seperti ini, nah spermatozoid primer. Kalau yang ini apa? Endobonium. Yang ini sama endobonium ya. Kalau yang ini, nah ini apa ini? Spermatozoid primer. Kalau yang ini spermatid, ya spermatid. Berikutnya, nah ini. Ada yang betul nggak ya kira-kira ya? Ujung petunjuk berada pada lumen titik-titik. Jadi kan ini suka berlumen ya, kedua berlumen. Ini dindingnya, ini lumennya. Terus ini bentukan apa ini? Khusus deferen? Ada yang jawab lain? Lihat, permukaan luarnya rata ya, ini dalamnya, nah nggak rata. Ini juga kan, ada yang ini. Nah ini yang rata. Apa namanya ini? Ductuli efferentes. Ductuli, apa ductus? Berbeda. Ductus deferens maksudnya. Iya. Beda. Ductuli efferentes itu berasal dari mana? Ductuli efferentes berasal dari mana? Testis. Jadi ini merupakan saluran daripada
testis, ya. Dimulai dari tubulus rectus, kemudian dari testis. Dari testis akan keluar 10 sampai 15 ductuli efferentes, kemudian akan bergabung menjadi satu ductus epididymis. Dari ductus epididymis berlanjut ke ductus deferens atau vas deferens, terus masuk anus pulmonalis, masuk ke abdomen, di prostat, ya, sebelum prostat menjadi ductus ejaculatorius. Halo, hafal itu? Harus hafal, ya. Oke. Nah, ductuli efferentes itu ciri-cirinya epitelnya selapis silindris, tetapi tinggi selnya nggak sama. Ada yang tinggi seperti ini, ada yang rendah. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ya. Sehingga nampak seperti scallop, ya, scallop seperti ini, ya. Itu ductuli efferentes. Nah, ini ujung petunjuk berada dari lengannya siapa? Ini suatu struktur berlumen, ya. Dindingnya dibentuk oleh epitel apa ini? Selapis pubis. Batas selnya sangat jelas. Apa itu ciri khasnya? Ductus colligentes, ya. Ductus colligentes ini berada di mana dia? Di medulla ginjal. Nah, medulla ginjal itu ciri-cirinya nggak punya renal corpus. Apakah Anda melihat renal corpus di sekitar ini? Nggak ada. Berarti betul. Berarti ini ada di bagian medulla ginjal. Nah, ini ductus deferens, salah. Ductus colligentes, ya, ada di situ, ya. Ciri khasnya dindingnya di lapis epitel selapis pubis, di mana batasannya sangat jelas, ya, sangat jelas. Itu ductus colligentes, ya. Oke. Berikut, sediaan apa ini? Saja atau pen, ya. Berikutnya, nah ini dia. Menurut apakah yang tunjuk? Ada yang jawab? Apa? Ayo, apa? Apa ini? Ini bentuknya besar, kemerahan, terus dia punya sel yang gemuk-gemuk, ya, intinya bulat, volume banyak, ya. Oke, apa kira-kira ini? Di organ apakah dia ini berada? Ovarium, betul. Terus apa ini? Gak tahu? Mana? Tahu nggak keluar sebelumnya? Ini adalah corpus luteum. Nah, corpus luteum itu sel, dia punya sel yang sangat besarnya besar, strukturnya gemuk-gemuk, ya. Kalau saya tanya sel apa yang ditunjuk ini? Sel apa yang ditunjuk ini di corpus luteum? Granulosa lutein cell. Jadi granulosa lutein cell, ya, di dalamnya granulosa lutein cell. Dia berasal dari mana? Ayo, granulosa lutein cell berasal dari mana? Sekarang saya tanya. Sama dengan ke teori, ya. Corpus luteum itu berasal dari apa? Bentuk apa? Struktur. Grafian folikel atau folikel de Graaff. Folikel de Graaff, kenapa jadi corpus luteum? Mengalami ovulasi. Ovulasi itu oosit-nya dikeluarkan, ya, bersama dengan spermatozoida dan choronoidata dikeluarkan, maka cah itu si folikel de Graaff, terus dia kolap. Nah, corpus folikel de Graaff punya dinding yang membatasi antrum folikuli, itu namanya apa? Bukan. Dindingnya daripada folikel de Graaff, ya, yang melapisi antrum folikuli apa namanya? Membrana granulosa, ya, itu berada dari sel-sel folikuler. Nah, membrana granulosa akan menjadi granulosa lutein cell. Sementara sel TK yang luar dari grafia folikel tadi itu akan berubah menjadi
TK lutein sel. Di sini mungkin yang ini ya, ini lutein sel. Nah ini sel, sel. Yang ini granulosa lutein sel. Granulosa lutein menghasilkan hormon apa? Granulosa lutein sel menghasilkan hormon apa? Estrogen atau progesteron? Estrogen atau progesteron? Progesteron. Progesteron ya. Estrogen dihasilkan oleh sel TK. Ya. Sehingga, nah, sekarang saya pertanyaan berikutnya. Kapan terbentuknya corpus luteum? Tadi sudah jawab. Setelah ovulasi. Setelah ovulasi. Ya. Kalau itu terjadi di mana ovulasi? Bukan, ovulasi terjadi di organ apa? Ovarium. Ovulasi terjadi di ovarium. Dilepaskan apa si oositnya ditangkap oleh tuba dari epitheliumnya ya, di indung ya. Oke. Nah, pada saat setelah ovulasi terbentuk corpus luteum di ovarium. Pertanyaan saya, pada uterus memasuki fase apa? Setelah ovulasi terbentuk corpus luteum itu di ovarium. Kalau di uterus terbentuk fase apa? Ada berapa fase? Tiga. Proliferasi, sekresi, dan spasasi. Nah, kalau terbentuk fase apa? Sekresi. Fase sekresi. Sampai menjelang nanti menjelang ini nanti menstruasi. Ya. Kalau tidak ada fertilisasi, si oosit tadi itu akan mati, ya, dan corpus luteum berubah menjadi corpus albicans, ya, sehingga terjadilah fase di endometrium, fase menstruasi. Kalau ada fertilisasi, itu fase sekresi dipertahankan, ya kan, untuk mempersiapkan kehamilan, melahirasi. Dan corpus luteum pun dipertahankan menjadi corpus luteum graviditas. Gravidarum boleh graviditas dulu. Ya. Oke, ini dibaca lagi teorinya. Ya. Ya. Jadi ini corpus luteum, ya. Nah, lagi sekarang ini ruangan yang ditunjuk nomor 12 ya, betul nggak? Berapa? Nomor 11 sehat tadi. 11? Oh, gitu ya, oke. Ini ruang apa yang ditunjuk ini? Antrum folliculi. Berisi apa? Liquor folliculi. Pada seluruh bentukan apa namanya ini? Follicle the graft, ya. Follicle the graft atau gravian follicle bahasa Inggrisnya, ya. Kita tanya, bentukan bulan apa? Oosit. Oosit, ya. Oke. Nah, di sini ada bentukan bulan juga tadi, ya. Bulatnya ini. Ruangan yang saya tunjuknya apa? Conexner bodies. Berisi apa? Liquor folliculi. Sama dengan ini ya. Ya, karena ini akan berkembang nanti akan menjadi seperti ini, ya. Kalau ini adalah gravian follicle, ini bentukan apa? Growing follicle. Growing follicle itu kapan dikatakan growing follicle? Banyak variasi ya. Mulai dari sel-sel follicle-nya itu epitel selapis kubis, berlapis kubis seperti ini, berlapis kubis, ya, ini. Nah, ini growing follicle. Kalau sudah terbentuk antrum folliculi, nah, jadilah namanya gravian follicle atau follicle the graft, ya. Ini pada sediaan apa? Ovarium. Kalau saya
bentukan mau ada di sini ya. Bentukan merah seperti cacing ini apa namanya? Remnant zona pelosida, sisa zona pelosida. Pada bentukan bulat atau oval apa namanya? Atretik folikel. Ini juga kan? Ini bentukan merah yang satu ini apa? Sisa zona pelosida. Pada bentukan bulat namanya apa? Atretik folikel. Ya, oke. Nanti kalau yang bisa tanya yang ini, yang bulan ini ada semua. Ya. Nah, ada nampak jelas di sini. Lapisan yang saya tunjukkan apa ini? Nah, betul. Terminal epitelium. Ini ya, ini terminal epitelium. Ini bagus sebenarnya. Nah, kalau saya tanya, lapisan yang saya tunjuk ini, tunica albuginia. Ya, ini dia. Langsung di bawah terminal epitelium ini adalah jaringan kita namanya tunica albuginia. Terus baru di sini lebih dalam lagi ini ada sel-sel ada buah follicle ovari berbagai tingkat. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Apa? Tumor oporus adalah sel-sel folikuler yang menutupi ini oosit di dalam ini di luar korona radiata. Berarti di sini, ini juga di sini. Bentukan yang saya tunjuk di sini, atau di sini namanya apa? Cumulus oporus. Ya. Ini di sini ini oporus. Nah, kalau ini lapisan apa saya tunjuk ini? Ya, saya lupa. Ini lapisan saya tunjuk ini nih. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, membrana granulosa. Ya, yang akan menjadi granulosa lutein sel. Kalau ini lepas ke sini, ovulasi, nanti kolaps dan ini berkumpul membentuk granulosa lutein sel pada korpus luteum. Ya, oke. Berikutnya, nih ruang yang ditunjuk ini. Kalau Anda bisa jawab pertanyaan, ini harus tahu ini betul apa? Ini betul apa? Ini adalah free floating villus. Ya. Nah, di antara villus ada ruangan namanya laguna atau intervillus space. Ya. Laguna atau intervillus space. Berisi apa di sini? Darah ibu. Ya, darah ibu. Oke. Ini intervillus space. Di sini ada sel-sel yang saya tunjuk, yang sel paling luar dari intervillus space. Apa namanya? Syncytial trophoblast. Kalau sel yang lebih dalam ini, yang kedua, cytotrophoblast. Nah ini ya, ini syncytial trophoblast. Kan dua lapis sel ini ya. Nah ini syncytial, yang ini cytotrophoblast. Ya, oke. Dibentukan free floating villus. Kalau ini bentukan apa ya? Tahu nggak? Septum placenta. Ya, septum placenta. Cirinya apa? Di sini ada sel-sel apa sini? Sel desidua. Selnya gemuk merah, ya. Dan dia dikelilingi oleh free floating villus di lebih dari satu sisi, kanan kiri atas bawah, ya mungkin kanan kiri atas tiga arah, ya, itu adalah septum placenta. Ya, oke. Ini sediaan apa ini? Placenta. Ya, placenta. Nah ini dia yang nampak pada seluruh lubang pandang. Ini sediaan apa? Vas deferens atau ductus deferens. Ciri-cirinya apa? Lapisan paling dalam, epitelnya berdarah silindris, ya. Ini dengan sterilisia dan datang luar juga. Tunika muskularnya tebal. Ini longitudinal, ini sirkuler, longitudinal di sini ya. Epitelnya bukan peralihan ya, dia berdarah silindris. Ya. Oke, ini adalah vas deferens atau ductus deferens.
kemarin boleh ya. Oke. Vasektomi itu memotong atau mengikat vas deferens ya. Oke. Nah ini posisi petunjuk berada di mana apa? Ini rumahnya sakit nih. Apa? Uretra pas cavernosa. Sphenosa juga boleh. Cavernosa juga dibetulkan ya. Oke. Sedian apa ini? Penis. Kok tahu? Nah ini pora sphenosa dilewati oleh uretra ini. Sinus cavernosa, pora cavernosa yang dua pasang itu ya. Oke, ini tunika albumnya ya. Oke. Paham ya sebenarnya? Ini bukan ureter, tapi uretra. Nah ini artinya tujuh dulu pada daerah. Daerah apa yang dituju ini? Labirin. Labirin itu apa sih? Suatu daerah di korteks, di bagian korteks dari ginjal, di antara dua medullary res. Ini. Kalau saya bentukan yang seperti pipa lurus ini apa? Medullary res. Ini juga medullary res. Nah, daerah di antara dua medullary res namanya labirin. Berarti ini juga labirin. Ini juga labirin karena ini medullary res, ini medullary res. Ya. Pada bagian apa? Konteks sediaan senjata. Ya, ini ya. Berikutnya. Nah ini nampak bulatan-bulatan yang pipa yang terpotong melintang, ya. Terus ada jaringan lemak, ada jaringan ikat. Apa ini? Kelenjar mama, resting, ya, resting, inaktif, ya. Ini adalah kelenjar mamanya, ya, dalam bentuk bulus. Ya, ya, bukus saja ya. Oke, ini jalan lemaknya, ya. Jalan lemak resting. Ada apa kelenjar lemak sudah? Ada ini. Lemak juga ada. Lemak dan jaringan ikat. Sini. Yang dekat ini kendor, ini padat. Yang ini di antara kelenjarnya ini ada jaringan kendor, tapi ini jaringan padat. Oke, jaringan lemak, ya. Ini kelenjar mama resting, ya. Berikutnya, nah ini lapisan apa yang ditunjuk? Ini ada lapisnya ini sama ini beda lapisannya ya. Ini baik otot ya. Yang ini ada kelenjarnya. Terus ini ada epitel yang menutupinya ya. Kelihatan ya, masih bagus ya. Kelenjarnya seperti ini, masih lurus. Berarti apa nih? Endometrium fase proliferasi. Ya. Ini lapisannya dari sini ya. Ini endometrium fase proliferasi. Yang saya tunjuk ini kelenjar endometriumnya. Pada fase proliferasi itu masih lurus. Katanya lurus kok bulat. Ya. Kalau pipa lurus terpotong jarang kan apa kayak panjang ya. Oke. Kalau terpotong persis melintang kan nampak bulat seperti itu ya. Bulat seperti ini ya. Oke. Ini endometrium fase proliferasi atau fase estrus. Nah, pertanyaan saya, ini sejak apa ini? Uterus. Kalau di ovarium itu fase apa? Apa yang terjadi di ovarium? Pertumbuhan dari folikel primer ke growing follicle menuju folikel background. Di situ terjadi fase proliferasi. Ya, hormon yang dihasilkan adalah estrogen dari tetanya, darah teta. Ya, paham ya? Lanjut. Nah ini tadi lawan yang tadi itu bentukan pucat yang ditunjuk apa? Corpus albicans. Corpus albicans. Bukan corpus alpucat. Buah apa yang nggak pernah segar? Tahu nggak? Pucat, alpukat. Alpucat. Dia nggak pernah segar. Alpucat itu ya. Ini corpus. Ini corpus. Ini corpus apa tadi? Albicans. Ya, lihat nih.
Di sini sel-selnya nggak ada, dia jaringan ikat saja ya. Kalau ada sel yang pipi, inti sel yang pipi sel 12 ya. Oke, ini korpus Alpucat. albumina ya. Sediaan apa? Ya. Pada bagian apa dari embryon? Kortek atau medula? Kortek, di kortek ya. Berikutnya, nah ini lumen apa yang ditunjuk atau yang ditunjuk ini lumen yang ditunjuk adalah lumen dari siapa ini kan bentuk lumen ya arteria aqua. Kok tahu? Soalnya ada vena itu batasan antara Ini yang ini vena aquatanya ya. Nah, arteri dan vena aquata itu letaknya di batas antara korteks dan medula di ginjal. Loh, kok tahu mana korteks mana medula? Nah, kalau yang Korpuskel. ada renal korpuskel ini bagian korteks. Yang ini kan nggak ada renal korpuskelnya bagian medula. Ini batas antara medula dan korteks. Nah, ini adalah arteri dan vena aquata. Kalau Anda menemukan pembudaannya di sini seperti ini, interlobularis, arteri vena interlobularis di sini ya. Oke. Ini bentuk apa tadi? Medularis ya. Nah, berarti ini daerah lambung ya. Oke. Nah, ini sel apa yang ditunjuk? Terus berada pada bentukan apa ini? Sel desi 2. Sel desi 2 ya, selnya intinya bulat, seluruhnya kemerahan ya. Terus kenapa ini bukan basal plate? Karena Anda lihat ini apa bentuk apa ini? Floating virus di banyak sisi ya. Oke. Nah, ini tadi loh sel. Ini sel apa nih? Sel apa yang tunjuk? Sel tromboblas ini. Yang ini baru tromboblas ya. Kalau ini seluruh bentukan bulat ini, yang ini adalah apa tadi? Septum placenta. Ini mengandung sel desi 2. Yang ini free floating virus ya. Terus sediaan apa ini? Placenta ya, placenta gitu aja ya. Bentuknya, nah ini, ayo apa nih? Bentukan bulat yang ditunjuk apa? Ayo, ini primordial cell. Nah, mari kita lihat apa dia primordial cell. Yang bulat ini adalah oositnya. Nah, ini ada sel folikulernya. Pertanyaan saya, folikulernya ini pipi atau pubis? Pubis. Sekarang di sini juga ada, di sini juga ada. Ya, ini. Tapi sel folikulernya pipi kan? Beda kan dengan ini? Nah, mana? Ini kan pubis. Yang mana ini? Ini pipi ya? Nah, ini pipi. Oke. Berarti ini yang sudah mulai growing folikel. Ini growing folikel ya. Sediaan apa? Sediaan itu organnya. Berarti apa? Ovarium ya. Nah ini yang nampak pada seluruh tulang Anda semuanya ini apa? Apa ini? Atau ini ujung petunjuk berada di lumen dari sediaan apa? Ini lumennya lebar. Epitelnya ini ada sel bayum, selnya itu ada sensumnya inti ya. Nah, berarti ini adalah vesika urinaria ya, vesika urinaria. Ini adalah vesika urinaria dalam keadaan terdistensi ya. Waktu dibuat sediaan itu penuh vesika urinaria sehingga dia epitelnya menipis. Kalau dia dalam keadaan kosong, ini ketebalan epitelnya itu lebih tebal ya. Oke. Ini epitelnya dulu ya. Nah, ini epitelnya. Nah, ini kan ya, nampak epitelnya, ini adalah payung. Ya, payung. Ya, oke. Nah, ini balik lagi.
Bentukan yang ditunjukin apa? Makula densa. Ciri-cirinya apa? Nah, ini letaknya di dekat kanal corpuscle, harus ya. Kemudian ini ada kayak TC 1 atau 2? TC 2 ya, terpucat. Tapi intinya merapat. Nah, inti yang merapat ini di dekat vascular pool ini adalah makula densa. Ya, yang bisa ditulis ya. Oke, sekarang kita baca juga. Kayaknya hanya itu yang benar. Udah tulisannya dokumennya siapa? Kayaknya hanya itu yang benar. Makula densa. Kalau yang ini satu, beda ya. Ini pucat, ini berat. Ya, oke. Ini juga TC 2. Yang ini TC 2. Ruang yang satu ini apa? Bowman space. Kalau lapisan yang satu ini kapsula Bowman pas parietalis. Yang sini baru kapsula Bowman pas visceralis. Sudah bisa gitu ya? Kemudian nanti bisa kontak. Nah ini bentuknya ditunjuknya apa? Merah ini koran amilacea. Ini juga atau batu prostat. Sediaan apa ini? Kelenjar prostat. Kalau seandainya ini nggak kelihatan, prostat itu khas ya. Kelenjarnya seperti ini, penyakit ini kelenjarnya seperti ini ya. Penyakit diberikan mucosanya, terus dia berada di sela-sela oleh jaringan ikat yang warnanya merah, warnanya otot kolosnya. Ini ciri khas daripada prostat. Ya, oke. Ini prostat ya. Berikutnya, nah ini apa? Yang nama pada struktur apa? Sini dan apa? Ini vesicula seminalis. Lengkapnya kelenjar vesicula seminalis. Vesicula seminal gland, ya. Nah, cirinya apa? Ini jadinya terpolos, kemudian mukosanya bercabang dan saling melekat, bercabang dan anastomosa. Ya kan di sini ya. Nah, bercabang anastomosa. Hati-hati keliru dengan ampula bukan volupii. Mukosa bercabang, tapi tidak saling melekat. Ya itu ampula bukan volupii. Ini adalah kelenjar vesicula seminalis. Ya. Berikutnya, nah ini. Ucap-ucap berdasarkan apa? Bukan siapa? Ini epitelnya berjalan silindris dengan stereosilia. Terus hidupannya banyak spermatozoa ya, spermatozoa ya. Berarti apa ini? Ductus epididymis. Ya, ductus epididymis. Nah, bukan ductus leverantes ya. Ductus leverantes tadi itu ini domainnya ini bergelombang yang dalamnya. Nah, yang luarnya lurus. Ini kan luarnya lurus, dalamnya juga lurus, rapi. Yang berusia atas tidak rapi yang dalam, ya. Oke. Berikutnya, nah ini hati-hati. Yang nama harus pernah pandang apa ini? Ampula tuba volupii. Ini epitel mukosanya bercabang kan? Ini bercabang, tapi tidak saling melekat. Sehingga kita bisa merunut dari lumen dan juga dindingnya ini masih ada, nggak tertahan. Kalau tadi tertahan, ya untuk kantong, ya. Nah ini ruang yang ditunjuk Bowman space, ya. Bowman space berada pada bentuk bulat, seluruh bentuk bulat namanya kanal corpuscle. Kalau saya tanya daerah yang saya tunjuk ini apa? Vascular pool, ya. Loh ini kok nggak bilang vascular pool ya kak? Kan dia nggak tetap pasti vascular poolnya ya, seperti nggak serang ini. Oke. Terus berada pada bentuk bulat ya. Ya. Lapisan yang satu itu apa? Kapsula Bowman pas parietalis. Ya. Berikutnya. Nah ini sel yang ditunjuk. Nah ini sel apa? Sel interstitial lytic. Lytic, karena apa? Punya lytic. Menghasilkan apa? Hormon testosteron. Mari kita. Kalau yang ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Ini loh yang saat
sini tubulus seminiferus ya. Di sini ada banyak sel. Coba ya. Sel apa ini? Spermatogonium. Tapi yang mana yang bagus ya? Yang di tengah seperti ini agak. Ini adalah spermatosit primer. Yang ini, yang nampak seperti sudah punya kepala yang pipih ini spermatozoa. Ya, ini juga ini spermatozoa. Terus di sini ada sel penyangga, namanya apa? Sel Lowry. Cirinya intinya lonjong. Ada nggak di sini? Di sini ada nggak? Nggak nampak ya? Nggak nampak. Ini dia. Ini intinya lonjong, tegak lurus dengan masa membran, terang semuanya ke sana. Dan mana intinya jelas. Itu ciri khas daripada sel apa? Sel Lowry. Sel Lowry. Apa? Interstitial sel sama dengan lepis sel sama, ya. Jadi interstitial sel ini sama dengan lepis sel. Sehingga dia selnya bisa punya dua inti dan di atas kromosomnya ada vakuola biasanya. Dan gitu ya. Berikutnya. Nah, ruang yang ditunjuk ruang sinus cavernosus di dalam bentukan corpora cavernosa, ya. Sinus cavernosus corpora cavernosa, ya. Kalau yang ini, nanti sampai yang saya tunjuk. Ini tunica albumina, ya. Yang bentukannya apa? Corpora spongiosasi dengan ini uretra. Ya. Berikutnya, bentukan bulat yang ditunjuk ini. Ovula nabot, ya. Kok tahu? Pasti ini ada di cervix. Cervix kelenjarnya pendasar apa? Bercabang-cabang bicornu. Mana ini? Cabang 2. Ini. Kornu itu kan tanduk. Dua-dua ini. Ya, gitu. Udah kenal sedikit ya. Bukan tanduk besar. Ini kan cabang. Ini mau lagi ya. Ini adalah kelenjar cervixnya. Nah ini ovula nabot. Artinya di sini dia tersumbat, tapi membelenggu seperti ini menjadi ovula nabot. Ya. Sediaannya apa? Makanya cervix puteli lengkap. Ya, cervix. Oke. Sudah bisa. Nah ini bentukan sudah yang ditunjuk ini apa? Syncytial nerve. Tujuannya gimana tulisannya? Syncytial nerve. Nah, ya. Itu adalah apa? Pengelompokan dari sel syncytial trophoblast. Ya, pada plasenta yang aterem, yang sudah tua, ya. Oke. Berarti melekat pada mana dia ini? Free floating villus, ya. Floating villus. Kalau itu sana ini ruangan apa? Laguna, ya. Nah, ini lapisan apa yang saya tunjuk ini? Ini saya gunung. Apa namanya? Ini mengandung sel yang gemuk. Sel apa yang saya tunjuk ini? Sel Desi 2 juga. Ya. Dan ini adalah apa namanya? Basal plate. Plasenta sisi maternal, sisi ibu. Ya. Nah, kalau saya tanya konjol, bentukan yang tadi apa ini? Anchoring villus. Ini anchoring villus ini. Yang ini free floating villus, yang ini anchoring villus kan dia melekat pada basal plate. Ini juga anchoring villus ini melekat pada basal plate. Tapi yang ini free floating villus. Ya. Kalau gitu ini apa?
ada sel bezozoa dikelilingi oleh lakuna dan premonitulus septum placenta. Kalau ini kenapa kok bukan suatu placenta? Karena vertebralnya di satu sisi aja, di bawahnya. Kalau ini di bawahnya ada, di atasnya ada, di kanannya ada, di kirinya ada. Itu septum placenta yang bedanya dengan basal proktrit. Tapi isinya sama, sel besi. Ya. Sediaannya apa? Placenta. Nah ini sel apa yang ditunjuk? Jadi ini selnya gede di jaringan ikat di tengah-tengah dari apa? Floating pilus ya. Berarti sel apa? Sel bezozoa. Sel Hofbauer. Ini adalah sel makrofag yang ada di floating pilus, di fil borealis ya, dan floating pilus. Karena itu ini adalah bagian dari plasenta yang punyanya bayi atau punya ibu. Dari bayi atau dari ibu? Dari bayi. Ya, floating pilus itu dari bayi. Yang miliknya ibu adalah basal plate sama septum placenta. Ya. Berarti yang mana itu sudah sih ya? Bukan, yang ini pembuluh darah. Nah, ini yang ini eritrosit. Nah, ini merah itu eritrosit di dalam lumen pembuluh darah. Ternyata saya ini bisa besok jam 4. Lumen yang saya tunjuk adalah titik-titik apa ya? Metal aja. Ya, arteri fetal. Ya, artinya pembuluh darah janin. Nah, ya, pembuluh darah janin. Ya ini berisi apa? Ya darah janin. Nah, terus kalau misalnya ruang ini namanya apa? Lakuna atau intervillous space. Sama. Berisi apa? Darah apa? Darah ibu. Nah, apa fungsi plasenta? Mengalirkan ibu ke Mengalirkan dari exchange ya, pertukaran nutrien dan oksigen juga dari ibu ke bayi, dari bayi ke ibu. Ya, katakan saya, bayi butuh oksigen? Bukan bayi saya, fetus. Kalau bayi sudah lahir ya, janin atau fetus butuh oksigen? Dan berikutnya, apakah si bayi bernafas? Paru-parunya kempis? tidak. Enggak. Terus dari mana mendapatkan oksigen? Nah, ini dia dari darah ibu di sini, oksigennya akan menuju ke sini melewati namanya blood placenta barrier. Nah, blood placenta barrier dibentuk oleh ini sitotrophoblas, terus basal membrannya dari sitotrophoblas, terus ini jaringan embrional. Nah, terus ini kan kapilär, endotel. Berarti basal membran endotel dan sel endotel kapilär bayi. Sehingga antara darah ibu dan darah bayi terpisah oleh namanya blood placenta barrier. Berarti dipilih ya Di oksigennya bebas, CO2 bebas, tapi ada protein yang terpilih. Ada obat yang tidak bisa menembus, ada yang bisa menembus. Nah, maka Anda nanti kalau belajar farmakologi, Anda harus hafal, tahu obat mana yang menembus blood placenta barrier dan membahayakan bayi atau dibutuhkan bayi. Nah, atau berbahaya untuk bayi. Maka ibu hamil nggak boleh konsumsi sembarangan. Kalau obat itu terbukti berbahaya untuk perkembangan janin, contohnya tetrasiklin, nah itu ya akan kesini si bayi akan terganggu proses pembentukan giginya. Chloramphenicol, ibu hamil nggak boleh minum dikasih chloramphenicol belum, tapi ibunya kena ini, kena apa? Typhoid, harus kasih antibiotik chloramphenicol. Ya stop, jangan. Nanti kita pertimbangkan. Kalau kita kasih chloramphenicol, bayinya kena apa? Jadi grey ya, jadi terganggu si pembentukan janinnya. Nah, maka kita ganti antibiotik lagi. Makanya belajar fisiologi itu ada gunanya terus. Nggak berhenti di sini. Udah keputusan nggak lulus, nggak tidak. Gunanya lagi nanti, ya. Tapi nanti begitu Anda belajar fisiologi di farmakologi itu jelas. Oh, kemarin itu dibahas.
lebih enak, ya. Ilmu kedokteran itu luas sekali, ya. Bersabar karena lima satu. Kalau diberikan semuanya tak cukup, ya. Cukup, ya. Oke, makanya anak sampai berapa semester ya? Gitu. Yang anak sampai dalam manusia salah sedikit bisa berbahaya. Nanti gimana? Kalau anak sebagai montir, sebagai mekanik salah sedikit, paling mogok mobilnya, nggak apa-apa lah. Tapi kalau manusia, makanya itu harus belajar. Anak punya tanggung jawab besar. Ya. Jangan salah dari mau praktek. Yang bisa pasangannya yang pilihan itu bukti. Ya, oke. Saya ini diskusi dengan motivasi ya. Oke, jadi nah ini ada salah kita lihat. Saya besar. Oh itu tunjuk ya. Salah tadi. Betul. Off. Ini sel makrofag ya. Sel makrofag yang ada di protein silus di fili ya, fili pasca sorry. Kalau makrofag yang ada di liver apa? Sel Kupfer. Makrofag yang ada di paru sel apa? Das sel. Ya, apa makrofag? Oke, jelas ya sudah ya. Sudah apa jelas Kak? Sel. Oke. Berikutnya.